Oke, masuk ke bagian yang ke-55. Masih melanjutkan project add di print app ya. Sekarang kita bahas tentang user administration. Kalau sebelumnya kita bahas tentang multi user dan multi level ya, dengan data yang kita inputkan melalui aplikasi RDBMS. Nah, sekarang kita membuat halaman untuk pengelolaan data user ya. Jadi untuk mendaftarkan, untuk nanti mengubah data pengguna, itu kita membuatkan sendiri halamannya ya. Oke, kita lihat dulu untuk rules-nya dari aplikasi ini. Yang pertama, administrasi pengguna ini hanya dapat dilakukan oleh yang levelnya admin. Jadi kemarin kita punya 3 level ya. Level kasir itu untuk mengurus transaksi, kemudian ada level produksi untuk bagian pendataan tentang produk yang ditawarkan, kemudian untuk admin itu keseluruhan, semuanya dia bisa. Nah, untuk administrasi user ini hanya bisa dilakukan di level admin. Kemudian ketika nanti membuat data baru ya, itu sandi awalnya akan disamakan dengan akunnya. Jadi kalau akunnya misalnya namanya siapa gitu, maka sandinya juga siapa, tetapi disimpan dalam bentuk yang terhash sudah ya. Kemudian data pengguna ini tidak boleh dihapus, jadi kita tidak menyediakan link atau tombol hapusnya, karena kemungkinan besar kalau dia sudah pernah digunakan, akunnya akan berkaitan dengan data yang lain ya. Karena di dalam struktur database-nya kita itu akun dari pengguna itu digunakan pada tabel yang lain ya, terutama pada tabel produk dan tabel pesanan atau tabel transaksi ya. Kemudian perubahan data itu hanya berlaku untuk level dan nama pengguna. Jadi nama akunnya sendiri itu tidak bisa dirubah, sandinya tidak bisa dirubah dalam arti tidak dirubah secara manual gitu. Yang bisa dirubah hanya nanti menaikkan atau menurunkan levelnya dan mengganti namanya saja, nama si penggunanya, nama real. Nah, kemudian untuk pengaturan ulang sandinya itu dilakukan oleh admin. Nanti kalau di reset ya, untuk pengaturan ulang atau reset sandi itu akan dikembalikan seperti awal. Jadi karena rules-nya adalah kalau ditambahkan data baru, pas sandinya akan sama dengan nama akunnya. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti di reset, dia akan kembali ke nama akun untuk sandinya. Seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan diantaranya masih banyak sebetulnya selain daripada ini ya, yaitu membuat controller pengguna, metodenya, dan juga view-nya. Jumlah metodenya ada 6 ya, ada index, tambah, simpan, ubah, perbarui, dan reset sandi. Yang dimana ada yang mempunyai view, ada yang tidak ya. Kalau kita perhatikan di sini, yang memiliki view itu adalah pengguna index. Ini untuk menampilkan daftar pengguna yang ada di dalam sistem. Kemudian ada pengguna tambah, ini adalah untuk menampilkan form tambah data pengguna. Kalau simpan tidak ada, karena dia hanya proses saja, tidak ada sesuatu yang perlu ditampilkan ya. Kemudian untuk ubah, ini dengan parameter ya, dia memerlukan sebuah view untuk menampilkan data akun pengguna yang akan diubah gitu. Jadi namanya, labelnya apa itu harus ditampilkan. Maka perlu view ya, view namanya pengguna ubah. Kemudian untuk perbarui ini tidak ada karena dia hanya proses. Begitu juga dengan reset sandi. Ini menggunakan parameter juga berdasarkan akunnya ya. Karena tadi kita langsung set dia akan diubah sandinya menjadi sama dengan akun, maka kita tidak perlu tampilkan, tapi langsung aja nanti dieksekusi. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan menunya ya, karena ini kan menu pengguna, sedangkan pengguna itu kan belum ada menunya ya pada level admin. Nah, ini harus dibuat juga. Kemudian membuat grouping routes. Nah, ini sesuai dengan struktur metode yang ada di sini. Jadi yang 6 ini harus kita buatkan grouping routes-nya di file routes yang ada di dalam folder app config ya. Oke, yang pertama nambah menu dulu. Kita buka file menu yang ada di folder app views ya. Lalu kita tambahkan ini karena hak aksesnya hanya admin sesuai dengan rules, maka
pengecekan kondisinya di sini hanya session level sama dengan 1 ya. Kalau yang sebelumnya kan sesuai dengan ada yang admin dan kasir, ada yang admin dan produksi gitu ya. Nah, ini hanya 1, kita buka filenya. Views menu ya. Oke, seperti ini. Nah, kita tambahkan. Jadi ditambahkan untuk yang level 1 ya. Ini kita lanjutkan di sini aja seperti ini ya. If kita kasih komentar dulu deh yang ini. Nah, seperti ini. Ini admin dan produksi. Nah, kayak gitu ya. Ini admin dan kasir. Sedangkan yang ini admin saja. Nah, seperti itu. Nah, kita nambahkannya di sini. Saya copy yang ada ini ya. Nah, kemudian kita sisipkan di sini untuk tag PHP-nya. Kemudian kurung kerawal tutup untuk menutup kondisi if. Nah, lalu yang ini kita set. Sebentar ya. If session level sama dengan 1. Oke, tunggal gitu ya. Anchor-nya kita arahkan nanti ke pengguna. Kemudian labelnya pengguna. Nah, ini jangan di-save dulu ya. Kita mau lihat tampilan. Dari akun admin sebelum kita tambahkan menu. Admin, sandinya rahasia. Ya, seperti ini ya. Ini ada menu dashboard, produk, order, ganti sandi, keluar gitu ya. Kita belum nambahkan ini ya, di antara order dan nggak kelihatan, sama-sama merah ya. Nah, di antara order dan ganti sandi kita meletakkannya. Oke, ini sudah kita letakkan di antara order dan ganti sandi. Nah, sekarang kita save ya. Kita save. Lalu kita kembali ke tampilan ini. Selanjutnya saya refresh saja. Kalau dia belum tampil, kita harus logout dulu ya. Oke, ini sudah ya. Karena memang level itu sudah dibawa di dalam season ya. Nah, ini khusus untuk admin. Nah, sekarang kita keluar dulu, kita cek untuk akun yang lain, apakah dia bisa mengakses juga atau tidak. Oke, misalnya produksi, ini passwordnya kemarin apa ya? Apa hayo. Oke, nggak ada ya. Menu pengguna tidak ada. Kemudian masuk lagi dengan akun yang role-nya kasir. Jangan lupa tidak ada juga untuk menu pengguna. Oke, kita kembali lagi ke admin. Oke, agak lambat punya saya ya. Mungkin internetnya saya matikan aja. Saya matikan dulu ya. Sepertinya ada download di background. Oke, admin, passwordnya rahasia. Ya, menu pengguna sudah ada. Kemudian saya lanjutkan. Nah, sekarang nambah routes-nya berupa grup ya.
Kita tinggal copy saja karena filternya juga tetap dimasukkan seperti ini. Jadi kita tinggal copy dari file roots. Kita buka dulu file roots, itu ada di dalam folder app config, kemudian roots. Nah, kita copy yang terakhir ya, yang laporan. Ini kita blok aja, kemudian diduplikat. Nah, ini diganti dulu komentarnya, pengguna. Kemudian untuk label-labelnya semua disesuaikan. Karena sudah menggunakan grup ya, kita tinggal masukkan bagian belakangnya saja untuk labelnya, sedangkan untuk controller dan metode yang perlu diakses itu tetap dimasukkan di sini. Kita menggunakannya seperti ini, kemudian saya masukin lagi ya, ini get, kali aja ada yang nulisnya index kayak gitu ya, maka ke situ juga larinya. Terus setelah itu ada apa lagi, tambah, simpannya post ya, tambah, kemudian ini simpan post, simpan. Setelah simpan, itu ada ubah dengan placeholder ya. Ubah, tipenya adalah alpha. Ini sesuaikan dulu, ini kebalik nih. Simpan. Kemudian yang di sini ubah dengan placeholdernya alpha. Terus di sini pakai pengguna, ubah /$1. Nah, saya copy berikutnya, ubah itu perbaharui, itu post perbarui tanpa placeholder ya, perbarui juga. Terakhir dengan metode get itu untuk hapus ini punya placeholder alpha karena dia ngikut. Sebentar dulu ya, bukan hapus, nggak ada ya, reset sandi, gitu dulu deh. Nah, ini metodenya reset sandi dengan S huruf besar. Itu sesuai dengan penulisan yang ada di metode. Oke, seperti itu. Saya save dulu ya. Oke, itu untuk roots-nya. Kita lanjutkan untuk menyusun view pengguna. Nah, ini supaya lebih mudah, karena tadi ada 3 yang diperlukan, yaitu di index untuk menampilkan data semuanya, tambah untuk menampilkan form tambahnya, dan ubah untuk menampilkan data yang mau diubah, serta form untuk mengubahnya. Tapi supaya lebih mudah, ya kita copy saja file lihat tambah ya, file lihat dan tambah ini dari folder produk. Jadi dikopikan ke dalam folder pengguna di dalam view. Nah, kemudian kita sesuaikan nama filenya. Nah, sedangkan untuk ubahnya yang ini nanti dulu ya, supaya kita nggak terlalu banyak ngetiknya. Jadi file lihat dan tambah kita buatkan saja dulu ya, view. Nah, sini kita buatkan folder dulu pengguna. Nah, di dalam sini nanti kita letakkan file hasil copy dari produk. Kita ambil dari produk aja, lihat dan tambah. Oke, 2 ini kita kopikan ke pengguna. Copy ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian ini diganti namanya index. Yang lihat diganti jadi index. Sudah ya. Yang tambah tetap tambah. Nah, lalu untuk yang ubah nanti.
nanti kita bikinnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang bikin controller dengan pola seperti ini. Oke, ini mirip-mirip dengan controller untuk produk dan order. Ya, kita buat aja. Di copy dari yang ada juga sebetulnya nggak masalah ya. Misal saya ambil dari dashboard ya. Saya bikin. Namanya adalah pengguna. Kemudian dibuka filenya, lalu kita susun. Ini class name-nya pengguna. Harus sama persis dengan yang ada di nama filenya. Nah, ini saya hapus dulu ya isinya seperti ini. Nah, kode gitu aja. Terus di sini ada kita bikin global property dan juga construct untuk menjalankan model DML ya. This DML sama dengan model app models, kemudian DML model. Nah, ini kita buatkan lagi untuk yang lainnya. Saya copy aja seperti ini. Setelah indeks itu ada tambah dan simpan, tambah, simpan, kemudian ubah ya. Ubah ini ada parameter di dalamnya, kita pakai akun sama dengan false ya, anggap aja dulu kosong gitu ya, harusnya sih nggak boleh kosong itu. Kemudian perbarui, kemudian reset sandi. Kelebihan ya, kita hapus saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 metode yang kita gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan metode construct ya. Oke, yang reset sandi ada parameternya. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagian yang pertama, metode pengguna indeks. Nah, disempurnakan kodenya, ditambahin. Jadi kita perlu manggil data pengguna semuanya ini. Jadi ada 2 baris ya. Data pengguna, ini this DML data read pengguna. Jadi total semuanya, tidak ada data spesifik yang diambil semuanya. Kemudian return view ke pengguna indeks. Kemudian dibawa di passing untuk variabel data. Masuk lagi ke sini. Ya, yang indeks ini kita bikin seperti ini ya, data pengguna sama dengan this DML data read pengguna. Kemudian return view pengguna slash index, kemudian datanya di passing sini ya, seperti itu. Oke, itu untuk ngirimin datanya ya. Jadi ini untuk di metode index hanya seperti itu, tidak ada tambahan lagi. Kita lanjutkan dengan view-nya. Nah, view index yang tadi dari lihat produk itu ya, sudah di save diganti namanya menjadi index. Nah, kita akan menampilkan dulu seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi ada 3 buah kolom. Ada kolom akun, nama, sama levelnya. Lalu isinya ada admin, ada nama akun. Yang nama akun ini warnanya berarti menunjukkan di sini ada link ya, yang kalau diklik nanti buat mengubah data. Kemudian yang lainnya tidak ada, hapus juga tidak ada di sini. Ya, kita masukkan dulu, sesuaikan dengan judulnya dulu. Jadi file view tadi, view pengguna, file index ya.
Nah, ini judulnya kita ini kan dulu. Ini daftar pengguna. Judul disesuaikan, kemudian untuk laporan ini nggak ada ya. Coba sesuaikan judul halaman sudah, link tambahnya disesuaikan. Linknya bukan produk tapi pengguna, tanda plusnya tetap sebagai itu, kemudian apalagi dihapus link laporan. Oke, ini yang saya blok dihapus. Selanjutnya satu-satu ya perintahnya, pertahankan blok session pesan. Nah, ini ada pesan seperti ini untuk menampilkan pesan yang dari flash data, ini kita pertahankan. Biarkan aja karena nanti akan digunakan di situ. Lalu sesuaikan header table menjadi akun, nama, dan label. Oke, satu-satu ya. Di sini akun. Nama ini nama pengguna ya, langsung aja lah kita tambah gitu. Kemudian di sini labelnya. Sudah, kita lanjut lagi. Sesuaikan nama variabel dan objek yang akan ditampilkan. Kemudian jadikan akun sebagai link untuk ubah data pengguna. Oke. Satu-satu. Nah, ini variabelnya bukan produk tapi pengguna. Nah, pengguna dialiaskan dengan tanda P aja sudah cukup. Nah, ini pengguna ubah karena akan dijadikan untuk link ubah ya. Lalu di sini kita pakai akun. Akun sebagai link, lalu di sini juga yang ditampilkan adalah nama akunnya. Yang kedua, nama pengguna. Sesuai dengan ini ya. Nah, selanjutnya lagi ya saya gabung langsung aja lah. Kayak gini. Nah, ini adalah label ya. Jadi PHP echo $P kemudian label. Nah, kalau sudah saya save seperti itu, saya coba dulu tampilannya ya. Jadi kalau diklik pengguna, dia diarahkan ke pengguna indeks. View-nya harusnya tampil semua data. Tumbennya agak lama ya. Oke, seperti ini. Ini sudah muncul ya. Ada admin, ada produksi, ada kasir. Yang kalau diklik, dia jadi sebuah menu. Nah, hasilnya blank karena metodenya itu sudah ada, cuman prosesnya tidak ada. Jadi dia stuck sampai di situ ya. Kita kembali. Nah, ini sudah tampil seperti ini, sudah sesuai dengan bagian yang pertama. Ini mungkin agak lama karena semua CRUD ya. Jadi create data ini, kemudian menampilkan data, mengedit dan menghapusnya tidak ada, yang ada mengupdate aja ada 2 kali ya. Tapi CRUD-nya semua jalan di sini ya. Beda dengan materi sebelumnya yang kita pisah-pisah. Oke, lanjut aja. Metode yang berikutnya adalah untuk tambah. Nah, kita menyempurnakan kode untuk metode ini dengan tambahan 2 baris ini, yaitu memanggil helper dan menampilkan form tambah. Oke, seperti itu di dalam controller pengguna. Nah, di pengguna ini ada tambah. Kita masukkan dulu panggil helpernya supaya formnya itu berfungsi ya. Kemudian return view pengguna tambah. Tidak ada passing data karena hanya menampilkan saja. Oke, kalau sudah disimpan, nah tinggal diklik tanda plus yang ada di sini. Oke, sudah seperti ini ya. Hanya view-nya masih view milik produk ya. Nah, kita berikutnya menyesuaikan. Nah, view-nya dulu yang kita sesuaikan ya. Nah, sesuaikan judul dan pertahankan blok session pesan. Oke, karena nanti akan ditampilkan di situ juga kalau ada kesalahan dan sebagainya. Kemudian mengubah pembuka formulir itu jadi form open karena sebelumnya tambah produk itu kan bisa ngupload file ya. Nah, sedangkan ini kan nggak ada. Jadi kita kembalikan bukan form open multipart tetapi form open saja. Lalu kita sesuaikan yang terakhir kode-kode yang ada. Oke,
Oke, kita buka file pengguna tambah. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan dari judul, pengguna, kemudian pertahankan bagian flash data di atas, kemudian lagi form ini disesuaikan. Ini menjadi pengguna simpan, actionnya. Ikutin aja ya. Untuk name dipastikan harus sama dengan nama field yang ada di tabel ya. Nah, kemudian untuk value-nya kita bikin sama seperti ini menggunakan metode old supaya kalau ada error dia kembali ke sini tidak berubah ya. Lanjut lagi, ini nama pengguna. Ya, semuanya sesuaikan. Lalu di sini ada gambar. Nah, gambar kita tidak ada ya. Jadi kita bisa ganti dia dengan yang namanya level. Nah, kemudian yang lainnya ini saya sesuaikan dulu. Ini seperti ini ya. Karena level bentuknya nanti menggunakan drop down, jadi tidak berupa daftar radio atau checkbox, tapi kita menggunakan select ya. Kemudian untuk button biarkan aja, simpan sama kosongkan. Nah, yang di sini yang kita masukkan. Kita perhatikan di sini ya. Ini untuk nama pengguna dan juga akunnya sudah. Selanjutnya label nih. Nah, label yang bawah juga sudah ya. Jadi kita fokusnya sekarang di sini. Ini ada select dengan 4 buah option, satu yang tidak punya value. Kita buat dulu. Name-nya adalah level. Nah, option ini tanpa value ya, langsung. Ini pilih. Nah, sementara yang kedua dan seterusnya itu ada value-nya. Kita masukkan dari kebalik ya, yang ketiga dulu. Jadi label kasir. Kemudian yang kedua labelnya adalah produksi. Kemudian yang ketiga labelnya adalah admin. Oke, seperti itu. Jadi ini nanti berupa pilihan. Oke, seperti ini ya. Kita coba refresh dulu tampilannya. Nah, seperti ini, oke ya. Ada akun, ada nama pengguna, pilih labelnya. Nah, timbul pertanyaan ya, kenapa untuk option yang pertama yang teksnya adalah pilih label itu tidak ada value-nya. Jadi gini, kalau dia ada value dan value itu bukan 0 isinya, maka atau bukan kosong gitu ya, maka dia akan ditangkap bahwa data itu ada. Nah, sedangkan kalau seperti ini, kalau dia optionnya tidak ada kosong, maka pada saat kita melakukan validasi, kalau dia masih dalam posisi pilih label gitu ya, bukan di antara yang tiga itu, maka dia terkena validasi bahwa itu belum dipilih. Nah, seperti itu ya, kenapa value-nya tidak dimasukkan di situ. Oke, kode berikutnya. Nah, ini untuk simpannya agak panjang. Sebetulnya kita juga bisa kopikan aja dari produk atau dari mana ya, bisa. Tapi di sini saya ketik aja supaya terbiasa ya. Jadi simpan. Yang pertama adalah nangkap data nih, data. Nah, langsung dengan array seperti ini. Ya. Bisa juga langsung get var kayak gitu aja, akan ketangkap semua yang dikirimkan ya. Cuman saya bikin supaya ada beda, jadi kita tambah ilmu. Jadi kalau kita mau ada beberapa yang kita tangkap sekaligus gitu, kita menggunakan array seperti ini.
ya, tinggal kita masukkan string dari nama name dari fieldnya itu satu persatu. Bisa juga nanti dipisah ya, jadi misalnya yang label dikeluarkan sendiri bisa, yang get var yang pertama 2 ditangkap, yang satunya di bawah sendiri misalnya, itu juga bisa ya. Kita ke controller pengguna, kemudian simpan. This request get var, masukin array di sini, field akun dibaca, kemudian nama pengguna dibaca, lalu levelnya juga. Jadi komanya jangan lupa. Nah, nanti kalau misalnya mau ditampilkan dulu dengan metode dd seperti ini juga bisa ya, $data gitu. Nah, mau di-DD-kan dulu pada saat dikirim juga bisa untuk mendeteksi ya. Nah, ini nggak usah saya lakukan, kita langsung aja. Yang berikutnya adalah membuat aturan. Oke, nah, ini perlu dijelaskan. Yang pertama akun, value-nya adalah required dulu, kemudian tanda pipe. Kita set di sini ya. Maksimum untuk ukuran akun teksnya itu adalah 10 karakter, minimumnya 4. Jadi max length-nya 10. Lalu tanda pipe lagi, min length 4. Lalu tanda pipe lagi. Nah, ini yang penting ya. Di sini ada salah satu validasinya adalah is unique ya, pengguna akun. Kita ketik dulu, nanti saya jelasin. Is unique, kemudian diikuti dengan seperti ini. Ini adalah nama tabel, kemudian diikuti dengan nama field dari tabelnya. Jadi maksud dari perintah ini adalah akun ini yang diketikkan ini tadi dicek nanti di dalam tabel pengguna dengan field akun itu sudah ada atau belum. Kalau dia sudah ada, nanti dia akan kasih tahu. Nah, ini kemudahannya ya kalau menggunakan framework. Kita tidak perlu bikinkan codingnya tersendiri gitu. Cukup kita gunakan yang ada ini. Yaitu is unique ya, karena nggak boleh sama. Nah, selanjutnya nama pengguna. Nama pengguna syarat pertama required juga, nggak boleh nggak diisi ya. Required, kemudian required. Max length 50, min length-nya 3. Paling panjang namanya karakternya 50, kalau minimum 3. Ya. Pertanyaannya, adakah nama orang yang panjang karakternya hanya 3? Ya, ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah label. Nah, kalau label ini hanya 1, yang penting dia diisi. Jadi kalau tadi milihnya adalah milih yang tidak ada value-nya, kalau kita perhatikan dari view ini tadi, maka dia akan dikena validasi, dianggap belum diisi ya. Oke, berikutnya adalah validasinya. Kita cek dulu. Baris ini sudah ya kita sampainya. Kemudian di sini kita set rules-nya. Baru kita cek. Saya terbiasa nulis begini, pakai else-nya dulu. Seperti ini ya, jadi biar lebih mudah.
Oke, di sini ada kode. Nah, kodenya kita biarin dulu, jadi nanti kita ngetiknya di situ ya. Ya, sekarang yang else-nya ini kita ngambil pesan error. Semua pesan errornya kalau ada kita ambil. Nah, kemudian kita bikin sessionnya, set flash data ya. Kasih nama pesan, kemudian di sini dolar pesan. Nah, lalu di return, di sini pakai tanda titik koma. Return redirect, kemana kita kembalikan? Ke back with input, karena ada yang kurang. Dan kita juga tadi sudah menggunakan ditambah itu ada old ya. Nah, seperti ini ada old. Jadi kalau yang diisi tadi dia akan kembali lagi kalau ternyata ada yang error gitu, ada yang salah. Tidak perlu mengetik ulang gitu. Oke, ini adalah skema awalnya atau format awal dari metode simpan. Sisanya kita bagian di dalam sini ya, di dalam if. Kalau dia berhasil melewati validasi, maka kita buatkan sandi. Nah, ini dia. Yang pertama, di dalam kode ini simpan. Nah, seperti itu. Kita bikinkan dulu. Nah, untuk sandi sama dengan MD5 dari apa? MD5 dari apa? Dari data akun. Nah, kenapa nulisnya gitu? Karena di atas ini tadi kita kan nangkapnya hanya data aja. Tapi kan pakai variabel di sini kan. Nah, jadi dia bisa kita ambil per nama dari array-nya, label dari array-nya. Jadi karena akun itu sudah diisikan di atas, kita tinggal ambil saja. Bisa juga dipisah kalau satu-satu ya, get var akun, get var nama pengguna, itu juga bisa, tapi kita harus buatkan nanti array-nya untuk supaya jadi satu. Nah, ini cukup seperti ini ya. Kita lanjutkan, itu sudah membuatkan membuatkan password seperti ini, sandi dari mana? Dari nama akun. Itu sesuai dengan rules yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Kita melakukan insert data dengan mengirimkan variabel data. Nah, hasil dari pengiriman itu kita simpan di dalam sebuah variabel namanya status, supaya kita bisa cek terkirim atau tidaknya. Data insert ke tabel mana? Ke tabel pengguna dengan parameter yang kedua berisi data yang mau dikirim. Seperti itu ya. If, nah ini kebiasaan saya juga seperti ini, pakai else lagi. Baru begin dan end. Nah, kita masuk ke sini. If $status sama dengan 1, artinya terkirim, maka pesan yang dimunculkan adalah ini string ya. Pengguna berhasil ditambah. Baru dibuatkan sessionnya. Set flash data. Pesan. $pesan. Lalu tinggal kita return. Redirect ke pengguna, ke halaman awal. Yes, seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak statusnya tidak satu, ya tinggal kita copy aja yang ini. Nah, kita taruh di sini. Statusnya berhasil, ini kita ganti jadi gagal ditambah, kemudian sessionnya ada flash data seperti ini. Nah, di sini kita kembalikan dia ke back. Jadi kembali with input ya. Karena ada sesuatu yang salah, gagal, kita balikin lagi, tapi isiannya itu tidak hilang gitu. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya.
Kita coba tes. Saya membuka ini tadi ya, database pengguna. Nah, kita cek di tampilan data seperti ini. Ada, kita punya 3. Kemudian kita masuk ke sini. Saya keluar ke sini dulu ya untuk menampilkan supaya fresh. Nah, ternyata ada masalah di pengguna controller baris 21. Baris 21 kayaknya ada yang ketinggalan ngetik nih. Baris 21. Bentar, nah ini ketinggalan ya. Ini ketinggalan tanda kurang, tanda lebih darinya. Sudah. Oke, kita mulai untuk menambahkan data. Klik di tanda plus, kemudian ditampilkan seperti ini. Saya masukkan username-nya, misalnya begini, Bang Haji misalnya gitu ya. Namanya banghaji.com sudah ada di sini ya. Oke, pakai nama saya aja kalau begitu. Nah, labelnya saya masukkan kasir misalnya ya. Nah, pada saat ini nanti disimpan, rules-nya kita adalah akun Bang Haji ini akan tersimpan dan sandinya otomatis dibuatkan adalah Bang Haji juga. Ya, kita klik simpan ya. Oke, katanya berhasil dan ini sudah bertambah di sini. Kemudian di sini juga kalau kita refresh, sandinya sudah seperti ini, sudah di MD5. Nah, untuk itu kita buktikan apakah dia bisa masuk atau tidak sebagai kasir, karena levelnya kan 3 ya. Kita keluar. Kita masuk dengan nama Bang Haji, lalu sandinya yang baru dibuat adalah Bang Haji, begitu. Enter. Nah, nanti kita izinkan untuk dia kan bisa nih. Nah, nih benar ya namanya ya, dan dia hanya bisa di level order buat data yang diotak-atik. Nah, dia bisa mengganti sandinya sendiri. Misal ya, sekarang saya ganti sandi barunya adalah .com, kemudian sandi lamanya adalah Bang Haji. Nah, yang bisa mengganti nama ini sesuai kehendaknya itu adalah user yang bersangkutan. Karena di roles kita kalau admin, kalau dia mereset akan kembali ke nama akun. Nah, ini saya ganti, otomatis keluar kalau berhasil. Oke, sekarang login lagi ya. Bang Haji dengan sandinya adalah .com. Enter. Oke, sudah bisa masuk ya, seperti itu. Nah, ini bagian yang pertama. Kita sudah bisa masuk menambahkan data pengguna. Nanti kalau ada yang masih error silahkan di back lagi ya, dilihat-lihat lagi di bagian mana. Kita masuk ke bagian ubah pengguna. Nah, ini codingnya. Kita sesuaikan ya. Pertama yang dibaca adalah apakah akun itu isinya ada atau tidak. If akun sama dengan false, kalau dia false, kita langsung arahkan dia kembali ke pengguna. Oke, jadi redirect to pengguna ya gitu. Nah, jika tidak, artinya dia ada nama akunnya, kita baca dari tabel pengguna yang datanya sesuai dengan akun yang sedang dibuka ini gitu ya. Nanti kalau dia sudah ada, ketemu datanya ada, di load helpernya dan kita masuk ke view pengguna ubah dengan membawa data yang sudah didapatkan di atas. Tapi kalau ternyata data itu tidak diketemukan, maka di redirect kepada pengguna lagi gitu ya. Oke, seperti itu. Kita masukkan sini dulu untuk data pengguna. This DML data read tabel pengguna, kemudian
syaratnya di sini pakai parameter array adalah akun sama dengan $akun. Nah, gitu. Oke, kita cek if lagi di sini. $data if $data pengguna, artinya kalau ada datanya, maka kita jalankan helper form dan di return view menuju ke pengguna ubah dengan membawa data array tadi. Nah, kalau dia tidak ada, maka di return kembali langsung aja redirect. Walaupun sebetulnya ini bisa dikasih pesan ya, data yang Anda cari tidak ada, misalnya bisa begitu. Redirect to pengguna. Kasih pesan sebetulnya bisa ya. Oke, sekarang di save. Oke, ini kode untuk menampilkan menangkap data yang kemudian dibawa ke view pengguna ubah. Sebentar ya, saya cek dulu. Return view pengguna ubah $data. Oke, selanjutnya view pengguna ubah. Nah, view pengguna ubah kita bisa save as dari view tambah ya menjadi ubah. Tadi kan ada tambah ya. Ini sudah kebuka. Tambah ini tinggal di save as saja, klik kanan, save as. Namanya adalah ubah.php. Oke, sekarang file yang terbuka bisa juga di copy ya, kemudian di rename seperti itu. Nah, ini sementara seperti ini tampilannya. Yang sedang terbuka adalah file ubah. Nah, sesuaikan judul dan pertahankan blok JSON pesannya. Oke, judul bukan tambah tapi ubah. Oke, kalau sudah seperti itu lanjut aja ke bawah. Ini JSON-nya dipertahankan. Berikutnya lagi, ubah action formulir menjadi pengguna perbarui. Ini yang form open, ini bukan pengguna simpan tapi perbarui. Lanjut lagi, sesuaikan kode formulir ya, ditampilkan data pengguna pada field yang sesuai. Gini, maksudnya gini ya. Ini ditampilkan di sini nih di echo. Echo ini menggunakan data yang kita kirim dari function ubah tadi, yaitu ini ya. Ini kan data namanya pengguna ya. Nah, ini kan kirim ya, di passing datanya menuju view. Nah, view-nya sekarang di sini datanya yang dikirim adalah pengguna. Maka kita bisa langsung gunakan pengguna. $pengguna dengan indeks 0 lalu diikuti dengan akun. Nah, seperti itu. Kemudian karena di dalam role kita itu tidak boleh mengubah nama akun, jadi kita tambahkan di sini read only. Nah, seperti ini ya, di sebelah sininya persis. Ya, jadi nanti hanya bisa dilihat aja, nggak bisa diubah. Selanjutnya yang ini nama pengguna ya. Ini $pengguna indeks 0, kemudian kita tampilkan nama penggunanya. Nah, yang level nanti dulu kita lewatin, kita kembali ke tombol ini dulu. Simpan, ini jadi perbarui. Simpan ini jadi perbarui ya, kemudian ganti reset jadi link batal, oke ya. Ini jadi perbarui, kemudian ini jadi link batal. Ini saya hapus dulu, saya ganti aja dengan anchor. PHP echo anchor. Nah, untuk batal ini kembalinya adalah ke pengguna, kemudian teksnya adalah batal. Seperti itu. Sudah ya. Nah, kemudian berikutnya tambahkan operator ternary. Nah, ini untuk yang select ya. Untuk menentukan data awal level pengguna pada setiap pilihan. Disesuaikan kode levelnya, jadi pakai cara seperti ini di setiap pilihan, kecuali pilihan yang di atas, yang no value ini ya. Nah, kita taruhnya di sini. Operator ternary-nya PHP echo. Kita pakai operator ternary seperti ini. Ini kan pakai tanda tanya. Kemudian ini tulisannya kalau dia benar selected.
Kalau dia salah kosong begini. Nah, ini kodenya ya. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Perintahnya adalah seperti ini. Mencocokkan ya. Pengguna 0, indeks 0 label sama dengan berapa di sini. Sesuaikan dengan angka yang ada. Jadi misalnya gini. Dolar pengguna indeks 0 kemudian level itu sama dengan ini berapa nih? 3 ya. 3 kita masukin. Di sini ya. Nah, 3 dimasukin kayak gitu. Artinya apa? Nanti pada saat data, kan kita belum tahu nih, data yang diedit itu data punya siapa dan akunnya level mana, kan gitu ya. Pada saat akunnya level 3, dia kan nyocokin di sini. Oh, ternyata dia yang cocok di 3 tuh di sini. Jadi maka yang terpilih duluan yang ini. Tertulis nanti selected. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya. Jadi ini copy aja seperti ini. Taruh di sini, kemudian sesuaikan angkanya menjadi 2. Kemudian yang berikutnya juga ditaruh di sini, sesuaikan angkanya jadi 1. Jadi di admin, ketika dia 1, maka tulisannya ada selected nanti di angka 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, saya tunjukkan aja dulu ini untuk metode perbaruinya, tapi kita lihat dulu di sini buktinya. Admin tadi ya, kita masuk rahasia. Nah, ke pengguna kita mau edit salah satu ya, misalnya ini ya, yang terakhir aja ya. Nah, ini klik, dia kan 3 levelnya. Nah, harusnya terpilih kasir karena kasir ini levelnya 3. Oke gitu ya. Kalau batal tadi diklik, dia kembali ke sini. Nah, sekarang produksi kalau diklik namanya harus tampil dan levelnya harus 2, harus produksi. Nah, produksi sudah ya, benar ya berarti ya, namanya juga tampil. Terus nama akun itu nggak bisa dihapus. Nah, itu ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya adalah bagian untuk update datanya. Update data kodenya seperti ini. Nah, ini gampang aja, ada sedikit penyesuaian aja ya. Yang pertama adalah copy kode dari metode simpan. Copy aja semuanya, tempelkan dulu. Metode simpan. Ini ya. Nah, dari metode simpan ini isinya semuanya di copy aja. Ini di copy isinya dari function atau metode simpan ini. Nah, sampai sini ya, saya copy. Kemudian saya ke bagian perbarui. Oke, ini saya blok, langsung saya paste di dalamnya sini, di antara kurung kurung buka dan tutupnya. Nah, berikutnya baru kita sesuaikan. Nah, yang disesuaikan apa? Tangkapan data getVar disesuaikan, kemudian aturan validasi, lalu perintah DML data update-nya kita ubah juga karena kan data update ya, lalu pesan validasinya. Simpelnya seperti itu. Nah, Nah, yang pertama, kalau disimpan itu seperti ini ya. Akun itu masuk di atas jadi 1. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita pisahkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya divalidasi ini nanti lebih mudah, ke sininya juga lebih mudah. Jadi saya nyontohkan ada 2 ya. Ada yang pakai data array, sekarang ada yang pakai data tunggal gitu. Kalau di sini kan ini masih data array nih. Di contoh pertama tadi kan data akun kayak gitu. Nah, sekarang akun aja langsung. Oke, kita cek di sini. Nah, ini untuk data yang pertama, ini kita hapus akunnya, hanya nama dan pengguna, hanya nama pengguna dan labelnya. Nah, yang kedua, ini langsung kita bikin akun, di copy aja ya. Akun. Nah, di sini juga langsung dikasih nama akun. Tidak berbentuk array ya. Nah, boleh kalau mau dilihat dulu untuk data yang dikirim, data dummy-nya, data dump. Nah, berikutnya aturannya dirubah. Aturannya required saja karena itu sudah berisi. Karena ini nggak bisa kita pertahankan, misalnya ya, max length dan sebagainya, karena kita sudah nggak boleh ngubah. Apalagi ada is unique, ini akan menampilkan pesan nanti tidak boleh karena dia ada yang sama. Walaupun mengupdate sebetulnya ya, tapi karena ada seperti itu dia cek yang sama, jadi nggak bisa. Jadi hanya required saja. Selanjutnya untuk nama pengguna tetap, label juga tetap. Nah, validasi seperti biasa, validasi nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk proses update-nya, nah ini
perbarui datanya ini. Sandi tidak diperlukan, tidak perlu diupdate. Ingat, kita tidak mengubah sandi di formnya. Lalu di sini statusnya adalah data update. Data update ke tabel pengguna. Terus data yang mau diisikan data yang mana? Yaitu data dua ini, nama pengguna dan label, sesuai dengan rule kita tadi. Seperti itu ya, ini agak panjang nih. Nah, kemudian syaratnya, where-nya adalah akun itu sama dengan dolar akun. Nah, dolar akun ini diambil dari hasil tangkapan yang di atas ini tadi, berdasarkan akun tersebut. Oke, sudah ya. Nah, kalau statusnya 1 berarti dia berhasil mengupdate, berarti pengguna berhasil diubah. Oke, kembali ke pengguna gitu kan. Nah, kemudian kalau dia gagal diubah, nih kita arahkan kemana nih? Arahkan tetap ke with input. Jadi balik lagi dia ke situ, ada sesuatu nih yang kurang gitu ya. Nah, kemudian yang bagian bawah ini juga sama, dikembalikan ke with input juga. Sudah, sekarang kita coba ya. Seperti ini untuk data awalnya. Saya kembali ke depan dulu. Nah, ini Bang Haji. Ingat, namanya tidak bisa diedit, hanya bisa nama. Oke, saya ganti namanya. Seperti itu ya namanya. Kemudian labelnya saya ubah, dia jadi produksi. Saya klik perbarui. Kalau batal ini sudah dijamin lah tadi ya. Nah, sekarang perbarui, dia berubah atau tidak. Oke, pengguna berhasil dirubah katanya ya. Namanya tetap tidak bisa dirubah, sekali lagi. Labelnya tadi awalnya kasir, sekarang berubah menjadi produksi ya. Nomor 2 kan. Namanya juga berubah. Oke, seperti itu. Nah, kita edit lagi. Nah, sudah namanya sesuai dengan yang baru dan labelnya juga label baru. Kita rubah dia jadi admin. Ya, klik perbarui. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, sekarang masih ingat loginnya tadi? Ya, Bang Haji ini tadi dibuat sama-sama Bang Haji. Kemudian dia kan ngerubah dirinya sendiri tadi, ya, menjadi .com. Nah, sekarang kita keluar dulu, dia bisa login nggak sebagai admin nih sekarang? Oke ya, admin, Bang Haji. Awalnya tadi adalah .com. Awalnya adalah Bang Haji, kemudian dirubah jadi .com. Nah, statusnya dia, karena dia sebagai admin, maka dia bisa lihat semuanya. Nah, sekarang bisa nggak dia ngubah dirinya sendiri? Bisa dong ya. Nah, ini Bang Haji, dia mengubah dirinya sendiri sekarang menjadi admin misalnya, jadi produksi. Saya klik lagi perbarui. Nah, oke, pengguna ini sudah berubah dirinya sendiri. Nah, ini sebetulnya tidak boleh terjadi ya. Jadi kalau dirinya sendiri itu nggak bisa harusnya. Nah, itu tugas kalian nanti yang menyesuaikan ya. Karena kalau dia sudah jadi produksi seperti ini, harusnya dua menu ini tidak ada, order dan pengguna tidak ada gitu ya. Nah, caranya gimana? Silahkan kalian utak-atik sendiri. Oke ya. Oke aja lah pokoknya. Oke. Kemudian saya keluar dulu. Kita lanjutkan untuk codingnya. Karena masih ada satu lagi, yaitu reset sandi ya. Oke, silahkan diutak-atik. Nanti dilihat-lihat bagian mana yang kira-kira masih belum sesuai ya, tinggal diperiksa kembali. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan aja ditanyain ya. Oke, berikutnya adalah reset sandi. Nah, rules yang sudah ditetapkan itu sandinya dikembalikan sama dengan nama akun ya. Supaya mudah, kita tambahkan link untuk reset sandi. Ya, kita taruhnya di view pengguna ubah aja ya. Jadi seperti ini jadinya. Ini ada tombol submit kan tadi ya, diubah itu. Nah, lalu kita tambahkan, ini kan ada batal, kita tambahkan tanda pipe sebagai pemisah dulu. Lalu ini kita masukkan link ya menggunakan anchor ke arah mana? Controller pengguna, kemudian metode reset sandi diikuti dengan satu buah parameter di belakangnya, yaitu nama dari akunnya. Label yang muncul kita tampilkan adalah reset sandi. Kita masuk ke situ dulu.
ke view ubah. Nah, ini sini ya. Nah, ini kita taruh di sini, kasih tanda pipe dulu. Lalu di bawahnya kita masukkan perintah baru echo anchor ya. Pengguna slash ubah slash. Nah, ini kita masukkan, kita concat dengan pengguna 0 akun. Ya, seperti itu. Lalu label yang dimunculkan adalah reset sandi titik koma, lalu ditutup tag PHP-nya. Nah, sekarang kita tes dulu. Oke, seperti itu kita tes. Kita ke admin ya. Pengguna. Ke Bang Haji. Jadi kalau mau mereset sandinya harus ke sini, harus dibuka detailnya. Nah, baru di sini ada reset sandi. Nah, sekarang kita klik reset sandi. Oh, linknya masih belum saya ubah ya. Bukan ubah tapi reset sandi, sorry. Mana dia? Salah. Ini bukan ke ubah tapi ke reset sandi. Reset sandi. Oke, seperti itu. Salah ya. Nah, ini kalau diklik dia ke reset sandi, tampilannya harusnya seperti itu karena routes-nya ini belum ada ya. Kalau diperhatikan di sini, ini routes yang menampilkan ini ada apa namanya? Ada parameter ya. Nah, kita sesuaikan dulu routes-nya. Ini routes-nya yang untuk reset sandi ditambahkan placeholder alpha pakai slash depannya dan juga di sini pakai tanda $1. Kita kembali ke file routes. Sudah saya tutup apa masih dibuka ya? Oh, masih dibuka nih. Ini. Oke, nah di reset sandi ditambahkan dulu seperti ini. Pakai placeholder itu alpha. Karena dia alfabet ya. Terus nah ini $1. Nah, kalau sudah di refresh tampilannya seperti ini, dia harusnya blank. Karena coding untuk pengguna ini masih kosong seperti ini ya. Yes. Berikutnya, nah ini isinya. Nah, cara ngeceknya gini. Jadi kalau akun itu kosong, ya udah kosong aja, kita langsung keluar sini. Karena semuanya ini berhasil tidak berhasil, semuanya kembali ke pengguna ya. Jadi kita bisa set seperti ini codingnya. If else gitu ya. Nah, mau dia benar mau dia salah tetap harus di return redirect hasil akhirnya. Nah, ini kita supaya tidak banyak coding yang kita buat gitu ya. Jadi kita bisa langsung masukkan di bagian bawah kalau dia sama. Beda dengan yang di atasnya tadi. Ini beda nih. Kenapa ini perlu ke pengguna, yang ini perlu ke with input, ini with input, padahal harusnya bisa aja langsung di bawah sini ditaruh kemana gitu ya. Tapi kan harus menyesuaikan dengan ini. Karena dia tidak sama, returnnya kembali kemana, maka dibuatlah satu persatu. Karena ini pasti reset sandi ini harus balik dia ke pengguna, maka walaupun berhasil walaupun tidak, dia tetap kepada pengguna. Di sini kita masukin kalau akun itu memang betul-betul kosong, false ya, kosong aja. Nah, kemudian yang berikutnya di sini else ya. Nah, bagian else-nya kita bisa langsung buatkan sandinya seperti ini. $data sandi itu sama dengan MD5 dari apa? Dari $akun yang dikirim. Nah, kemudian pakai status this DML data update. Yang diupdate data apa? Data pengguna, terus data sandinya doang nih. Nah, sekarang syaratnya apa? Syaratnya akun sama dengan $akun. Aku begitu kok tidak dicek dulu akunnya ini benar apa enggak gitu ya, ya kan? Nah, tidak masalah seperti itu karena di sini kita akan menerapkan seperti ini ya, if dan else-nya.
Nah, di sini akan tersimpan di status ini berhasil dengan tidaknya. Jadi kalau akun itu tidak terdaftar, misalnya ada yang nyoba nih di linknya sini, kan ke Bang Haji kan namanya ada ya. Kemudian admin ada, produksi ada, kasir. Tiba-tiba di sini ditaruh misalnya seperti ini. Nah, enter, reset sandinya. Nah, otomatis harusnya kan direset ke Erpan gini juga kan. Tapi itu kalau ada data akun namanya Erpan. Kalau tidak ada, berarti status di sini angkanya adalah 0. Nah, seperti itu aja ya. Jadi kalau ada yang iseng gitu mau ngupdate yang mana gitu nggak bisa. Walaupun tetap ada celah ya, seperti itu. Di mana-mana tetap ada celah. Nah, ini tinggal kita buatkan pesannya. Jadi kalau dia berhasil, sandi pengguna berhasil di reset. Seperti itu ya, kalau berhasil di reset. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini pesannya saja yang berbeda seperti ini kan. Hanya berhasil sama gagal, tetapi kalau diperhatikan dua ini, session set place data, ini sama. Nah, ini kita pindahkan bisa, walaupun asalnya seperti ini ya. Jadi saya masukkannya di sini aja, cukup satu. Nah, di sini hanya pesan aja. Di sini juga saya masukin dolar pesan. Jadi kalau dia gagal gitu, pesannya sama dengan sandi pengguna gagal di reset. Dah. Nah, terus gimana ngirimnya? Ngirimnya di sini. Nah, kalau ngirimnya di bawah sini salah. Kenapa? Karena yang ini tidak perlu pakai pesan. Pokoknya langsung kembali aja gitu. Kalau dia kosong langsung back aja gitu kan. Nah, di sini session, kemudian set flash data, kasih nama, ini flash datanya adalah pesan dengan membawa parameter pesan. Dah, kalau sudah di save dulu, kita uji coba. Uji coba nih, saya back dulu ya. Kita kembali ke sini. Nah, ke Bang Haji ini, saya mau reset tadi sandinya kan .com ya. Kalau di reset ya harusnya Bang Haji lagi. Nah, untuk itu kita buktikan dulu lah yang di sini ya. Tadi namanya Bang Haji, itu sandinya sudah diubah menjadi .com. Ternyata benar, bisa ya masuk. Nah, lalu anggaplah dia ini lupa sandinya gitu. Sandinya lupa nih, ya udah bilang sama admin. Oke, kata admin, saya reset ya sandinya. Oke, dimasukin sama admin ke akunnya dia. Kemudian diklik detailnya untuk ubah data, lalu dia klik reset sandi oleh si admin ya. Oke, dia klik reset sandi, nanti dipesankan berhasil direset atau tidak. Nah, ternyata berhasil direset. Data apapun tidak ada yang berubah di sini ya, kecuali sandinya saja. Nah, benarkah sudah kembali? Karena rules-nya adalah sandinya kalau direset balik ke nama ini, kita keluar ke nama akunnya, kita keluar dulu, lalu silahkan Bang Haji login dengan password Bang Haji juga. Kalau diklik login, harusnya dia berhasil. Nah, dia berhasil sudah. Berarti reset sandinya sudah sesuai dan berhasil. Dan dia bisa masuk berdasarkan akunnya dan labelnya, yaitu produksi. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan ditanyakan. Dicoba-coba dulu lah ya, untuk mengoreksi bagian mana yang masih belum berhasil. Biasanya karena sebab 3 penyakit, yaitu kudis, kurap, dan kutil. Kurang disiplin dalam memperhatikan materinya, kurang rapi dalam menyusun kodenya, dan kurang teliti ketika ngetik kode. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke bagian 56, yaitu custom helpers. Nah, di sini kita bikin custom helper. Helpernya untuk menangani beberapa hal yang ada di dalam project kita ya, yang perlu untuk kita buatkan helper, sekaligus buat belajar bikin helper sendiri gitu ya. Itu nanti di bagian 56.